Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Nah, berjumpa lagi dengan saya, Hudan Eka Ransyadi di channel Dosen Kita Semua. Hari ini kita masuk ke sesi baru ya teman-teman ya. Kalau sebelumnya kita udah membahas tentang Lumetri Color, nah hari ini kita akan membahas tentang video effects. Nah, jadi efek-efek apa aja sih yang ada di Adobe Premiere Pro dan bagaimana cara menggunakannya? Pasti kalian penasaran kan? Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman ya. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai jangan lupa kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Nah, berjumpa lagi ya teman-teman ya. Kalau kemarin kita udah bahas, kita menganimasikan gitu ya. Kita membuat sebuah transisi dari efek gitu ya. Kemarin kita memanfaatkan blur, kemudian memanfaatkan Lumetri Color gitu ya. Saturasinya kita buat 0, hitam putih, black and white seperti itu. Dan hari ini saya akan membahas efek lainnya yang merupakan salah satu efek kesukaan saya ya teman-teman ya, yaitu Warp Stabilizer. Nah, jadi dari namanya aja udah tahu ya, Warp Stabilizer. Jadi untuk menstabilkan footage kita yang memiliki terlalu banyak goncangan gitu ya teman-teman ya. Nah, goncangan-goncangan ini seperti misal kita ngerekam sambil jalan atau mungkin sambil lari gitu ya teman-teman ya. Namun yang perlu teman-teman ketahui, goncangan ini dalam tanda petik tidak terlalu parah-parah banget ya teman-teman ya, karena Warp Stabilizer ini tidak akan efektif apabila goncangannya sangat-sangat parah gitu ya. Jadi hanya bisa diterapkan pada footage yang goncangannya mungkin ya medium lah gitu ya. Nah, seperti apa sih goncangannya? Ini saya punya contoh footage, kita akan bahas nanti di sini ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, jadi di sini saya udah punya footage-nya ya teman-teman ya. Ini akan saya share juga, nanti saya akan kasih linknya di kolom deskripsi, jadi teman-teman semua bisa coba bareng-bareng di rumah gitu ya. Nah, jadi di sini saya udah buat dua footage di sini, dimana yang ini masih belum saya kasih efek Warp Stabilizer-nya, sedangkan yang ini sudah saya kasih. Oke, sebelum kita terapkan efeknya, kita lihat dulu ya teman-teman ya, kita coba play. Nah, jadi seperti ini ya goncangannya. Ini kan terlihat sedikit agak mengganggu seperti itu. Dan ini adalah penerapan dari efeknya. Nah, mulus ya teman-teman ya. Jadi lebih enak untuk dilihat dan tidak terlalu banyak gerakan-gerakan yang mengganggu gitu ya. Oke, caranya seperti apa? Langsung aja. Jadi footage-nya jangan lupa kalian klik terlebih dahulu. Siapkan efek controls-nya ya teman-teman ya, yang ada di pojok ini. Nah, kalau udah, kita pergi ke tab effects. Ini ya. Jadi kalau teman-teman baru nonton video ini, baru nonton video saya, jadi efek dan efek controls ini ada di window. Jadi teman-teman semua bisa centang ini ya, efek dan efek controls ini diaktifkan. Oke, kalau sudah, kita kembali ke tab effects lagi. Di sini kalian bisa cari secara manual atau mungkin langsung aja kalian ketik Warp WARP Stabilizer ini ya teman-teman ya.
Nah, jadi dia letaknya ada di video effect, kemudian ada di distort, kemudian ada warp stabilizer. Oke, jika sudah, seperti biasa caranya adalah klik, kemudian kita drag ke footage-nya. Nah, di sini teman-teman, ketika kita menerapkan efek ini, gitu ya, dia akan melakukan analisis ya teman-teman ya terhadap footage kita. Karena ini bukan efek sembarangan gitu ya, karena dia harus tracking footage kita supaya dapat gitu ya, biar bisa stabil gitu teman-teman. Jadi dia butuh waktu untuk menganalisa footage kita. Nah, kecepatan dari analisis ini bergantung pada panjangnya footage kita dan bergantung pada spesifikasi perangkat kita ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, oke, udah selesai. Jadi sebenarnya gampangnya tinggal klik dan drag aja ya teman-teman ya. Nah, ini kalau saya mainkan udah jadi. Nah, ya. Jadi kalau saya nonaktifkan, ya, jadi gonjangan-gonjangan seperti ini bisa diminimalisir dengan menggunakan efek ini. Nah, jadi seperti itu. Gampang teman-teman ya, tinggal klik dan drag. Namun apabila gitu ya, teman-teman semua punya footage yang mungkin goncangannya lebih parah dari footage yang saya miliki ini, kalian otomatis harus setting. Nah, ini kan ada settingnya teman-teman ya. Nah, jadi ada stabilization gitu ya. Ada resultnya, kalian bisa pilih smoothness-nya, methodnya, gitu ya. Ada framing-nya dan lain-lain. Di sini juga ada advance. Di sini banyak sekali settingan yang bisa kita atur supaya footage kita bisa terlihat lebih stabil, gitu teman-teman ya. Nah, jadi kalau teman-teman serasa ini udah cukup, maka selesai ya teman-teman ya. Jadi tinggal klik dan drag. Kalau memang udah pas, ya udah selesai gitu ya. Nah, saya akan lanjutkan apabila teman-teman ingin lebih gitu ya daripada sekedar klik dan drag aja. Oke, langsung aja kita fokus ke sini ya teman-teman ya, di Effect Warp Stabilizer yang ada di Effect Controls ini. Jadi di sini ada Analyze, ada Cancel ya teman-teman ya. Jadi Analyze ini sebenarnya udah otomatis apabila kita langsung klik dan drag tadi, dia akan langsung analyze. Kita bisa analyze lagi apabila kita merubah settingan-settingan yang ada di sini gitu ya. Oke, jadi yang pertama di sini ada stabilization, ada result di sini. Nah, di sini ada dua pilihan teman-teman, ada smooth motion dan ada no motion. Nah, kalau smooth motion dia masih ada sedikit pergerakan kameranya gitu ya. Sedangkan kalau kita pilih no motion, nah, dia otomatis melakukan stabilizing ya teman-teman ya. Nah, saya pilih yang no motion. Bagaimanakah hasilnya? Mari kita lihat. Wah, dia bahkan sama sekali tidak ada gerakan teman-teman ya. Jadi dia benar-benar stabil dan ya no motion gitu ya, nggak ada gerakan sama sekali. Beda kalau kita pakai smooth motion seperti ini tadi. Nah, dia masih ada gerakan turun ya kameranya teman-teman ya. Nah, ini masih ada sedikit gitu ya, kanan ke kanan dan ke kiri. Nah, seperti itu. Jadi kalau teman-teman ingin benar-benar tidak ada gerakan sama sekali, maka pilih yang result ini, pilih yang no motion seperti itu. Nah, mungkin saya akan perlihatkan, mungkin teman-teman sadar atau tidak sadar, sebenarnya cara kerja Warp Stabilizer ini adalah dengan nge-crop ya teman-teman ya. Dia akan nge-crop bagian tepi dari footage kita. Ya, coba ya, kalau misal saya nonaktifkan, nah, maka aslinya skalanya adalah seperti ini. Ya, teman-teman ya, kita lihat masih ada daun di sini ya. Tanaman di sebelah kiri ini. Kemudian coba kita aktifkan. Nah, maka kepotong teman-teman. Gitu ya. Kemudian kalau saya ganti ke no motion, nah hilang teman-teman ya tanamannya ya. Jadi di sini penggunaan dari Warp Stabilizer ini memang dia akan menge-crop footage kita
karena dia tracking sudut-sudutnya gitu ya, tepi-tepinya, edge-nya dari footage kita untuk di tracking dan agar footage kita bisa stabil gitu teman-teman cara kerjanya. Nanti saya akan tunjukkan. Jadi seperti itu. Jadi siap-siap kalau teman-teman semua ingin menggunakan efek ini, siap-siap video kalian di crop seperti itu. Oke, ini akan saya kembalikan ke smooth motion aja. Nah, di sini teman-teman juga bisa mengatur tingkat persentase smoothness-nya gitu ya teman-teman ya. Semakin ke 0 maka dia akan mendekati gerakan footage aslinya gitu ya teman-teman ya. Sedangkan kalau 100% atau lebih dia akan semakin smooth. Otomatis dengan semakin smooth akan semakin nge-crop gitu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada metode ini adalah sebuah metode yang digunakan untuk Premiere Pro melakukan tracking pada footage kita gitu ya teman-teman ya. Nah, disinilah apabila semisal teman-teman dari footage teman-teman sudah dicoba menggunakan web stabilizer, tetapi ininya juga udah dirubah ke no motion tapi masih ada goncangan gitu ya, masih ada sesuatu yang distorsi gitu ya, bending atau semacam jelly gitu ya teman-teman ya, istilahnya seperti itu. Nah, teman-teman bisa mengubahnya metode ini ke position scale rotation ya. Jadi metode ini bisa teman-teman coba sampai menemukan hasil yang pas, walaupun kadang ada yang tidak sepenuhnya goncangan tuh hilang gitu ya teman-teman ya. Jadi dicari aja sekiranya yang pas buat footage teman-teman semua. Nah, jadi ini adalah tipe-tipe dari metode Adobe Premiere Pro melakukan tracking pada footage kita gitu ya. Jadi dia ngambil datanya berdasarkan posisinya aja gitu ya teman-teman ya. Ada yang ngambil datanya berdasarkan posisi, kemudian ada scale dan rotationnya dibaca semua datanya gitu ya. Ada perspektif dan ada subspace warp. Ini defaultnya adalah subspace warp ini ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian apabila udah oke, maka selesai gitu ya teman-teman ya. Namun apabila di sini masih ada gonjangan sedikit gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa aktifkan detail di advance ini ya teman-teman ya. Nah, ini kalian klik seperti ini. Di sini ada detail analysis. Kalian bisa centang teman-teman ya. Nah, otomatis di sini dia akan melakukan analisis lagi. Jadi detail analysis ini Adobe Premiere Pro akan lebih detail lagi men-tracking footage kita supaya lebih stabil gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Ini memang memakan proses ya teman-teman ya, khusus untuk efek web stabilizer ini memang butuh waktu, butuh analisis khusus. Tidak seperti kemarin kita menerapkan efek blur, kan cepat ya teman-teman ya. Kita tinggal klik dan drag aja langsung bisa jadi. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, oke, ini udah selesai ya teman-teman ya. Jadi karena footage saya ini tidak parah sekali goncangannya, jadi it's okay gitu ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jadi ini juga ada pilihan rolling shutter ripple. Nah, di sini juga teman-teman bisa klik enhance gitu ya. Semisal kalian mengambilnya menggunakan rolling shutter kamera gitu teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian ada cropless atau smooth more. Ini kalian bisa atur. Semakin ke kiri maka cropnya akan semakin sedikit gitu ya. Cropnya nggak banyak-banyak. Semakin ke kanan akan semakin mulus, tapi nge-cropnya banyak gitu ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa atur di sebelah sini. Nah, di sini ya teman-teman ya, saya akan menunjukkan. Jadi di sini ada framing. Nah, di sini ada pilihan seperti ini. Defaultnya adalah stabilize, kemudian ada crop dan auto scale. Nah, inilah cara kerjanya juga dari framing dari Adobe Premiere Pro ketika kita menerapkan web stabilizer. Mari kita coba yang stabilize only. Ini saya akan tunjukkan bagaimana sih aslinya gitu ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Saya akan putar kembali dari awal.
Kemudian saya scale-nya coba saya turunkan. Nah, ini teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Ini ya, teman-teman. Jadi dia akan banyak sisa-sisa tepi-tepi yang kosong seperti ini. Kalau saya kembalikan ke 100%. Nah, jadi ada tepinya ini ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita mainkan, maka dia akan seperti ini, teman-teman. Nah, dia akan melakukan seperti itu, teman-teman ya. Jadi coba kita putar lagi. Nah, Premiere Pro akan melakukan cropping gitu ya, teman-teman ya, secara otomatis agar tetap stabil. Jadi seperti itu cara kerjanya, teman-teman. Nah, ini saya coba kecilkan aja ya, teman-teman ya, biar kelihatan goyang-goyangnya. Nah, seperti itu, teman-teman. Coba lihat. Nah, supaya stabil, jadi si crop tadi tujuannya Premiere Pro nge-crop adalah seperti ini. Ternyata dia mengambil analisisnya seperti ini. Nah, dia nge-crop kan dari footage kita. Nah, jadi seperti itu, teman-teman ya. Jadi kerjanya Warp Stabilizer adalah seperti itu. Makanya ketika kita lakukan Warp Stabilizer, dia akan nge-crop. Fungsinya seperti itu. Kalau nggak di-crop, maka akan tampak goyang-goyangannya di bagian tepi-tepi layar frame kita ini ya, teman-teman ya. Jadi ini nggak enak untuk dilihat. Makanya di sini kita pilih yang crop dan auto scale. Nah, jadi gambar kita akan dapat yang bagian yang stabil aja gitu ya, yang goyang-goyang tadi gak akan ditampilkan seperti itu, teman-teman. Nah, oke, jadi seperti itu penjelasan efek dari Warp Stabilizer sendiri. Teman-teman bisa terapkan di footage teman-teman, atau mungkin kalian juga bisa coba latihan gitu ya. Apabila semisal nggak punya footage-nya, kalian bisa download footage ini di link yang saya berikan di deskripsi ya, teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja. Kalau ada pertanyaan, masih bingung, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Jika saya ada salah, mohon koreksinya ya, teman-teman ya. Dan mohon maaf juga sebelumnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Dan apabila video ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.